hanya mereka yang mati yang bisa mencintai. Nah, maksudnya memang dari sisi syariat perjalanan menuju Allah itu seringkali ada onak dan duri, dan kadang-kadang memang nyeri, ada nyeri di sana, ada sakit di sana, seperti sakitnya Maryam ketika mau melahirkan Isa. Kita harus membedakan antara cinta sejati dengan senang. Kalau senang itu karena aku yang kois dan engkau bukan kois, makanya engkau tidak bisa melihat kecantikan Laila. Karena kecantikan Laila hanya bisa dilihat oleh mata kois, bukan oleh mata orang lain gitu kan. Nah, sebenarnya perjalanan suami istri berkeluarga, orang Jawa nyebutnya iso kaken-kaken inen-inen, itu harus dihayati sebagai perjalanan kematian. Hakikat itu atau makrifat itu akan bermanifestasi, itu kadang-kadang diawali oleh rasa sakit, digambarkan di dalam Al-Quran seperti sakitnya Maryam ketika mau melahirkan Isa. Cinta. Itulah puncak cinta. Jadi puncak cinta adalah di dalam kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, semoga kita terus bahagia. Kali ini kita di sesi ngasahi ngaji kisah sufi. Oke, untuk kali ini episode apa yang akan kita bahas, cerita apa atau kisah apa yang akan kita sharing, kita langsung tanyakan ke Abang Sami. Oke, untuk hari ini kita akan sharing kepada sahabat sufi sekalian cerita apa? Ya, ini kisah yang sangat populer, sudah sangat terkenal di dunia ya. Bukan hanya di Indonesia. Di Timur Tengah terkenal, di Eropa terkenal, namanya kisah Laila Majnun. Ini kalau di Eropa kayak Romeo Juliet. Ya, kayak Romeo dan Juliet. Di Indonesia juga ada sih. Ya, kisah-kisah semacam itu ya. Ini kisah ini tuh ditulis oleh Syekh Nidhomi namanya, di abad 12 ya. Tapi ini kisah ini menjadi dalam benaknya para orang-orang kayak kita, kayak abadi kisahnya tentang Laila Majnun, kisah cinta ya. Biasanya ini dianggap sebagai sebuah kisah percintaan laki-laki dan perempuan gitu, tetapi sebenarnya yang lebih tepat sebenarnya kisah ini adalah kisah tasawuf sebenarnya, kisah perjalanan seorang salik yang ingin menemukan cinta sejati. Sebenarnya begitu kisahnya dengan segala dinamikanya. Nah, nanti tentu kita nggak akan membahas Laila Majnun dari awal sampai akhir kita cerita itu, enggak ya. Kita akan mengambil kisah-kisah intinya yang bisa kita petik pelajarannya agar kita bisa biar kisah itu bisa menjadi guru kehidupan bagi kita semuanya. Namanya Laila Majnun. Laila yang membuat gila. Nah, jadi ada seorang pemuda namanya Qais ya, pemuda biasa. Ini adalah lambang seorang hamba, lambang seorang hamba yang mencari kekasih. Nah, dalam kisah itu Laila Majnun jatuh cinta kepada anak seorang saudagar, ya orang terpandang gitu kayak di daerahnya, kepada gadis yang namanya Laila. Nah, jadi Laila itu maknanya malam atau keindahan sebenarnya. Makanya keindahan itu sering dimetafora dengan istilah malam. Makanya perjalanan Rasulullah dalam Isra Mi'raj itu juga di dalam malam. Ya kan? Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Ya itu. Jadi Rasulullah berjalan diperjalankan ya saat malam. Lalu Lailatul Qadar. Nah, itu juga malam. Sehingga sebenarnya makna malam di sini adalah cinta sejati sebenarnya. Nah, jadi kisah Laila Qais yang jatuh cinta kepada anak seorang saudagar namanya Laila, sampai membuat Qais itu kayak orang gila, Majnun. Majnun itu kan maknanya wong edan atau orang gila kan. Dan memang orang di dalam perjalanan menuju Allah itu kadang-kadang dibuat seakan-akan gila. Makanya mungkin Kak Ami itu pernah mendengar ya, wali jadab. Wali jadab itu kan semacam orang yang dalam tanda petik kan di dalam fenomena kegilaan ya. Yaitu Qais pun mengalami hal yang sama. Sehingga raja saat itu Kak Ami itu sampai terkagum, sampai apa ya? Heran. Apa sih hebatnya Laila gitu. Kok sampai Qais jatuh cinta sampai segitu dalamnya gitu. Karena kan
jadi apa ya, bahan perbincangan gitu loh Kak. Waktu itu, kalau sekarang itu cerita viral. Sekarang itu kalau kira-kira begitu ya. Sehingga sampai raja itu mendengar kisah betapa tergila-gilanya Majnun kepada Laila atau Qais kepada Laila itu. Nah, karena dia seorang raja, dia ingin menyelami apa hati rakyatnya ya. Maka dipanggillah Laila sama Majnun di kerajaan. Nah, sang raja melihat Laila itu ternyata biasa saja menurut raja ya. Jadi menurut mata sang raja, Laila ini bukan wanita cantik. Dia bukan wanita terbaik di daerah situ gitu. Sehingga raja itu lalu nanya kepada Majnun, kepada Qais, apa yang membuat engkau jatuh cinta kepada Laila? Apa penyebabnya engkau tergila-gila kepada Laila? Dia itu wanita biasa. Jawabnya Qais, karena paduka, karena sang raja itu, karena engkau melihat dengan mata raja, engkau tidak melihat dengan mata Qais. Jadi Qais itu menjawabnya begitu kami. Dia tidak menjawab karena Laila cantik. Kan rajanya nanya, kenapa kamu jatuh cinta sedalam itu kepada Laila? Bukan karena wajahnya cantik. Kalau cantik banyak yang lebih cantik. Kalau udah cantiknya hilang juga. Nanti hilangnya juga. Makanya jawabnya Qais, mengapa engkau jatuh cinta kepada Laila? Karena aku Qais. Bukan karena Lailanya. Jadi itu subjek. Jadi kan misalnya kalau saya, mengapa saya jatuh cinta kepada Lila, ini istri saya ya? Karena aku mustamir. Jadi yang dijelaskan, yang dideskripsikan bukan objeknya, tetapi subjeknya. Jadi Qais jatuh cinta kepada Laila bukan karena Lailanya, tetapi karena Qaisnya. Karena aku Qais dan engkau bukan Qais, makanya engkau tidak bisa melihat kecantikan Laila. Karena kecantikan Laila hanya bisa dilihat oleh mata Qais, bukan oleh mata orang lain gitu. Nah, sebenarnya cinta sejati itu begitu Kak sebenarnya ya. Jadi kita harus membedakan antara cinta sejati dengan senang. Kalau senang itu yang dijelaskan objeknya. Mengapa Kak Ami senang HP? HP ini misalnya, karena HP ini RAM-nya sekian. Nah, kan yang dijelaskan objeknya ya. Karena RAM-nya sekian, karena prosesornya begini, karena memorinya sekian, karena kameranya sekian bagus, kamera depannya, ya kan yang dijelaskan objeknya. Nah, kalau yang dijelaskan objek berarti itu bukan cinta, itu senang. Kalau cinta itu dari subjeknya. Jadi kenapa kamu mencintai Laila? Karena aku Qais. Karena aku memandang Laila dengan mata Qais. Jadi bukan Lailanya. Nah, sehingga sebenarnya cinta itu pada akhirnya harus demikian. Ya. Makanya kami kalau membayangkan cinta suci itu paling dekat dengan istilah cinta suci itu cinta ibu kepada anak. Ya, kalau kita nanya kenapa si ibu mencintai anak, itu alasannya kan bukan di luar kan. Jadi alasannya bukan karena anak saya begini, Maka ya ini ibu yang normal ya. Kalau misalnya seorang ibu mempunyai anak tertentu, misalnya anaknya kurang pinter, ditukar dengan anak orang lain nggak mau nggak tetap. Misalnya anaknya kurang tampan, kurang cantik, ditukar juga nggak mau. Karena memang sumbernya cinta bukan dari objeknya, sumbernya dari subjek. Karena ada aku di dalamnya gitu. Iya kan? Kan di dalam diri anak, misalnya di dalam diri Awa, dalam diri anak saya kan ada saya di situ. Jadi sebenarnya mencintai itu bukan karena objek, tapi karena subjek. Nah, itulah jawaban ya dari Qais ketika ditanya oleh sang raja itu. Lalu akhirnya kisah terus berlanjut. Orang tua Laila tidak setuju bahwa Qais ini akan menikahi Laila. Ya, ketidaksetujuan ini kalau digambarkan dalam perjalanan sufi, orang tua Laila inilah ego. Jadi yang menghalangi pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya, yang menghalangi seorang hamba bertemu dengan Sang Maha Cinta, itu ego. Ego itu kalau orang Jawa namanya sedulur papat.
Oh, sedulur papat. Ya kan ada sedulur papat 5 pancer ya. Nah ego itu dibentuk oleh sedulur papat itu. Jadi ego itu dibentuk oleh kakang kawah di hari-hari, geteh dan puser. Nanti membentuk suatu entitas yang namanya ego. Nah ego ini nanti menghalangi pancer. Kalau ego terlalu pekat Kak. Jadi kalau ego itu ego itu sifatnya seperti cermin. Kalau dia pekat dan keruh, dia menghalangi cahaya. Ya, dia akan menghalangi cahaya yang masuk. Tapi kalau dia jernih, dia cahaya akan lebih mudah masuk, memasuki pancer kita. Nah, orang tua Laila ini ibarat adalah ego yang menghalangi pertemuan kekasih dengan kekasih. Nah, jadi akhirnya Laila dijauhkan dari Majnun ya, dari Qais. Laila disuruh pindah ke tempat yang sangat jauh, yang kira-kira Qais itu tidak lagi berharap gitu Kak ya. Biar dia nggak berharap lagi gitu kan, sudah jauh itu. Tapi nyatanya tidak. Sehingga pelajarannya sebenarnya begini Kak. Memang perjalanan menuju Allah di level-level syariat itu melelahkan. Kadangkala di level syariat ya, ini saya bilang, karena sebenarnya perjalanan menuju Allah kalau kita masuk ke dunia hakikatnya nggak pernah melelahkan, itu perjalanan yang sangat indah. Tetapi di level badaniyah ya, misalnya kalau di level syariat kami ingin berjumpa Allah harus mau puasa Ramadan, kan lapar, ada laparnya ya, dan puasa Ramadan ini yang contoh-contoh yang gampang lah ya. Jadi kalau puasa kan ada laparnya, perutnya rasanya ngeri-ngeri gitu. Nah, karena memang di level syariat pencarian atau perjalanan menuju Allah itu beberapa waktu memang bisa melelahkan. Dan dinamikanya banyak sekali. Itu kan kira-kira contohnya begini kan. Kalau kami masak sayur lodeh misalnya, ya, kami kan masak sayur lodeh nih, mesti ada pergolakan kan. Sebelum jadi melodeh loh ya. Kan diiris dulu apa Kak, biasanya selodeh itu bumbunya apa namanya, kemiri ada nggak? Ada berambang, bawang, cabai, kemiri, macam-macam, laos mungkin ya, ada santannya, ada macam-macam, sudah disiapkan semua. Ini kalau cuma disiapkan tok, nggak dipergolakkan, nggak akan nyampur, nggak bisa dinikmati, nggak bisa dinikmati kan, nggak mungkin kan. Sayur lodeh garam dewe kita makan, santannya sendiri kita makan, yo nggak ada lah rasa sayur lodehnya karena nggak ada penyatuan. Nggak ada apa namanya penyatuan bumbu-bumbu dan rasa sayur itu. Nah, sehingga kalau perjalanan menyatu itu kan mau bergolak, kan terus diobong, terus dibakar kan, dibakar lalu panas, semakin panas, semakin panas, semakin panas, akhirnya sampai di puncaknya kan mendidih ya. Tapi jangan biarin mendidih terus ya. Nanti hilang, nanti mungkin santannya bisa pecah atau gimana, nanti akhirnya malah nggak bisa dinikmati. Sehingga ketika sudah mendidih harus ada waktunya untuk didihan itu, proses mendidih itu harus dihentikan. Harus ada proses mengendap, akhirnya menjadi hangat dan bisa dinikmati. Sudah nggak bergolak-golak lagi. Maka sebenarnya kalau seseorang itu sedang mencintai orang lain tetapi pergolakannya banyak sekali, jadi nyun sewu ya, bendino telepon terus berseri ya istilahnya ya kayak orang yang baru ini loh, baru jatuh cinta pertama kali itu loh Kak. Itu kan seakan-akan kan pengen ketemu terus, terus menggebu-gebu, terus tiap hari buat puisi tiap hari buat puisi, tiap hari buat surat cinta, itu menggebu-gebu sekali. Itu sebenarnya proses pergolakan. Karena kalau sudah lerep itu apa ya, kalau sudah proses pergolakannya terlampaui, itu tetap mencintai tapi tidak semenggebu-gebu dulu. Iya, jadi hening nanti pada akhirnya. Harus hening cinta itu. Enggak, kalau masih bergolak itu perjalanan menuju hening. Tapi belum hening. Kalau sudah hening sudah nggak ada pergolakan. Itu seperti misalnya begini Kak. Ya kalau saya dulu dengan istri saya, waktu pertama kali ketemu saya lihat wajahnya ya bergolak. Bergolak itu artinya kan, wah pengen buat puisi terus. Kalau dulu karena nggak ada HP, nggak ada chat WA, ya buatnya surat, ya kan. Ya, wah itu kan tiap hari buat surat. Kalau sekarang sih malah nggak pernah. Nah sekarang kalau tiap hari saya begitu terus, ini I love you, aku rindu padamu, gitu-gitu kan, bojoku malah bingung kan. Iya kan. Jadi berarti kan tidak bisa terus begini. Kalau sekarang nggak pernah merayu lagi kayak dulu waktu belum menikah,
Berarti apakah tidak mencintai? Loh enggak, sekarang cintanya sudah lerep seperti sayur lodeh yang sudah melewati fase pergolakan itu. Makanya ya jadi kan ya kan terus jadi biasa saja ya, sesekali merayu kan itu biasa ya, misalnya pas apa ada momen apa, tapi nggak terus kayak dulu. Kalau dulu ya setiap hari pengen nulis puisi ya, wah, setiap hari pengen nulis surat cinta, setiap hari pengen merayu, setiap hari pengen telepon, setiap hari pengen ketemu. Nah kalau saya sekarang sampai segitunya, misalnya saya masih bergolak terus, lah gimana saya kalau ngaji di luar, kalau kerja pengen pulang terus. Ya, jadi itu sebenarnya begitu kami ya. Jadi pada akhirnya cinta itu jangan bergolak terus. Ya harus ada pergolakan, itu memang apa namanya suatu hukum alam kepastian ya, atau kemestian. Jadi bergolak itu memang adalah mau tidak mau itu akan terjadi. Apa di sana deh? Ya, jadi itu sebenarnya sesekali akan terjadi begitu ya. Kalau orang tapi kalau begitu terus ya nanti repot itu. Berarti bergolak terus. Nah, kalau bergolak terus nanti kayak sayur malah nggak bisa dinikmati karena dia bergolak terus. Makanya Rasulullah niku kalau kan gini ya. Kalau kita lihat Rasulullah, pergolakannya kan beda sama para wali yang lain. Kalau Rasulullah itu kan damai biasa seperti orang biasa saja. Mencintai Rasulullah kan beda dengan misalnya Al-Hallaj. Al-Hallaj pergolakannya luar biasa sampai bilang anal haq gitu. Sampai bilang aku dalam tanda petik itu kebenaran. Nanti sampai kalau para wali misalnya wahdatul wujud ya, itu kan pergolakan yang luar biasa. Kalau Rasulullah itu di dalam dirinya ruhaninya sudah luar biasa, sudah sempurna, tetapi di zahirnya ya biasa saja. Ya setiap hari kan Rasulullah seperti orang biasa-biasa saja kan ya. Ya kalau perlu dahar ya dahar, kalau perlu tertentu dalam urusan-urusan manusiawi ya Rasulullah begitu. Enggak ekstrim gitu. Ya enggak ekstrim, malah yang ekstrim kan malah para cucu-cucunya. Cucu-cucunya ekstrim kayak Al-Hallaj. Nanti kalau di Indonesia kayak Siti Jenar itu kan itu kan sebenarnya pergolakan di dalam proses mahabbah itu. Ya itu jadi itu pergolakan ya. Jadi itu dan itu kalau kita mau ngikutin Rasulullah akhirnya harus lerep. Lerep itu apa ya Kak ya kalau bahasa Indonesia itu ya? Harus akhirnya pergolakan itu harus menuju kepada titik di mana bisa dinikmati. Ya, tadi yang lerep kayak tenang hening gitu. Ya, akhirnya lah ini kisahnya. Lalu di dalam kisah Laila Majnun ini yang terjadi di ujung ceritanya, Laila karena kerinduan kepada Majnun, kepada Qais, karena jauh gak pernah ketemu, akhirnya meninggal. Laila meninggal lalu dimakamkan. Lalu Qais ini karena begitu cintanya, ya laut ku seberangi, gunung ku daki, jurang ku lampaui kan gitu ya. Jadi dicari terus ini. Nah itulah perjalanan menuju Allah yang kadang-kadang memang secara syariat itu selalu melewati aral lintang. Jadi aral melintang secara syariat itu ada kan, misalnya puasa tadi ya, lelah, lalu kami misalnya sholat isya itu sungi males gitu. Ya itu kan memang ada di dalam tanda petik ada kesakitan semacam itu. Jadi mungkin ada orang bilang kalau perjalanan menuju Allah itu selalu indah, itu kalau di hakikat. Kalau hakikat selalu indah kan. Tetapi kalau kita masih ada kalau di level syariat itu selalu ada ada rasa-rasa itu tadi, ada rasa sakit. Itu seperti gini yang luar biasa itu, misalnya Rumi menggambarkan perjalanan syariat itu seperti Maryam yang mengandung Isa. Jadi Maryam itu syariatnya, dan ketika Isa mau bermanifestasi, waktu mau melahirkan, Maryam itu harus merasakan rasa sakit waktu melahirkan. Sehingga Rumi bilang seandainya tidak ada rasa sakit itu, Maryam tidak akan berteduh di bawah zaitun, pohon zaitun. Jadi zaitun itu dapat keberkahan karena rasa sakitnya Siti Maryam. Artinya Nabi Isa itu lahir atau hakikat itu atau makrifat itu akan bermanifestasi, itu kadang-kadang diawali oleh rasa sakit, digambarkan di dalam Al-Quran seperti sakitnya Maryam ketika mau melahirkan Isa. Nah jadi itu selalu begitu. Makanya ini Majnun atau Qais, wah ya perjalanannya penuh onak dan duri. Ya kan, akhirnya di ujung cerita Qais ketemu pusara Laila, lalu dipeluklah pusara itu sampai meninggalnya Qais. Akhirnya dua-duanya mati, akhirnya dua-duanya meninggal ya. Dan itulah pusat cinta.
Itulah puncak cinta. Jadi puncak cinta adalah di dalam kematian. Jadi kematian ego maksudnya. Jadi wordnya sebenarnya begini ya, hanya mereka yang mati yang bisa mencintai. Maksudnya matinya ego ya. Nah cara wong Jawa itu mati sak jroning urip. Ya urip tapi egonya sudah terlampaui. Itulah keheningan, itulah mencintai dalam hening itu. Nah, kalau dilihat dari luar kayak set ending gitu. Ya kalau orang lihat kulino lihat sinetron, lihat kisahnya Laila Majnun itu kisahnya elek, lakonnya kalah. Kan harapannya kan kadang-kadang orang secara egoistik kan orang tuanya setuju, lalu mereka menikah dan bahagia selama-lamanya. Ya itu kalau sinetron ya, pengennya. Tetapi ini kisah sufi. Jadi sebenarnya puncaknya perjalanan keheningan atau kematian sebenarnya. Maka hanya mereka yang mati yang bisa mencintai. Dan dua-duanya. Nanti kalau berkeluarga itu pada akhirnya perjalanannya begitu kan. Sebenarnya perjalanan suami istri berkeluarga, orang Jawa nyebutnya iso kaken-kaken inen-inen, itu harus dihayati sebagai perjalanan kematian. Jadi perjalanan untuk sama-sama meluruhkan egonya. Jadi sebenarnya menikah itu perjalanan, kita harus menghayatinya sebagai perjalanan untuk ikhtiar menuju kematian. Ya, ibadah terpanjang ya. Itu ibadah terindah. Dan memang latihannya di keluarga kan. Latihan beriman sebenarnya, latihan berjalan spiritual itu paling indah dan paling bisa mewakili itu perjalanan di dalam keluarga. Makanya kalau di dalam Islam itu an-nikahu nisfuddin. Nikah itu separuh agama. Karena di dalam pernikahan itu riyadoh tazkiyatun nafas itu akan munculnya di keluarga. Kan yang gini Kak. Misalnya saya ya, istri saya dulu seneng sama saya. Dulu waktu belum hidup bersama, ketok enak. Karena merasakan susahnya merasakan cinta itu kalau cuma dilihat itu sing ketok apike tok. Tapi ketika sudah bertemu mesti roh elek apike. Tahu kurang lebihnya. Nah, disitulah lalu perjalanan kematian ego itu harus dimulai. Nah, kalau lalu sejak awal kan sering nyun sewu ya, kan saya tuh sering ada konsultasi konsultasi rumah tangga ya. Jadi kan kadang-kadang istri gini, Ustadz, saya itu dulu nikah, saya itu punya gelang sekian gram, saya nikah sama dia, gelang saya habis, dia sudah saya berkorban begitu, dia nggak menghormati saya. Nah sebenarnya itu kan suatu tanda bahwa ya itu jadi nikah itu gunanya apa aslinya gitu. Kan ada orang menikah ya itu tentu tidak salah ya, misalnya menikah biar makin sejahtera, makin gini, itu tentu baik, tentu nggak salah maksudnya. Nah tetapi hakikinya kan bukan itu. Kalau hakikinya itu Rasulullah nikah sama Siti Khadijah ya gagal kan? Karena Rasulullah ketika dengan Siti Khadijah, karena ketika Siti Khadijah itu nggak makin kaya, nggak makin kaya. Ya tahu kalau dibayangkan seperti ini, seperti Qais dan Laila, ya ini cinta kegagalan kan kalau dari sisi ego kan. Kalau dari sisi ego kan pengennya menikah, direstui, punya anak, bahagia selama-lamanya gitu. Tapi ini kan tidak. Karena ini memang bukan kisah itu. Jadi kisah Laila Majnun sebenarnya kisah tasawuf. Dia adalah kisah sufi, itulah perjalanan. Yang maknanya adalah memang dari sisi syariat perjalanan menuju Allah itu seringkali ada onak dan duri, dan kadang-kadang memang nyeri. Ada nyeri di sana, ada sakit di sana, seperti sakitnya Maryam ketika mau melahirkan Isa. Tetapi dan puncaknya sebenarnya adalah kematian. Nah itulah sebenarnya, dan saat orang mati itulah cinta sejati muncul. Ya, jadi sekali lagi hanya mereka yang mati yang bisa mencintai. Sebelum mati kamu nggak akan bisa mencintai. Mesti ono ego, ono karep, ono gini. Tetapi jangan salahkan ketika posisi saat ini tuh masih begitu. Ya itu biasa, itulah perjalanan dari Qais, dari awal mencintai Laila kan pergolakannya banyak sekali gitu. Jadi langsung kepengen ujungnya gitu. Ya kepengen ujungnya langsung. Enggak, perjalanannya Qais itu wow, nak dan duri. Kalau baca novelnya, baca kisahnya kan Masya Allah kan nyerinya luar biasa secara fisik. Nah oleh itu ya gitu kami ya. Jadi
ini adalah kisah yang luar biasa, menjadi pelajaran bagi kita. Ini bukan tentang cinta biologis, tetapi sebenarnya kita, Kois dan Naila, sebenarnya adalah sebuah perjalanan spiritual. Ya, saya kira gitu kan. Ya, terima kasih Abah untuk kisah hari ini. Ya. Bagaimana kisah dari Laila dan Nujunus Khois dan juga Laila tentang mematikan egonya tadi. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah setia menonton di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Teman-teman bisa menantikan kisah-kisah sufi lainnya di sesi Ngasahi. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin ide tentang kisah bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.